Kelas 3 SMP, akhirnya gue kenal dengan dunia motor. Kita main-main motor. Si geng motor ini nongkrongnya di rumah gue. Sampai akhirnya satu malam kita di set untuk night ride kalau anak sekarang bilangnya. Dengan kesadaran penuh, gue ngomong sama teman gue gini, "Weh, di sono ada polisi." Jalur kiri tuh ada 2 jalur. Nah ada satu jalur lagi, jalur itu di portal. Gua dengan sotonya turun dari motor karena gue diboncengin teman gue kan. Gue turun dari motor, portalnya gue buka, teman gue suruh masuk. Istana Negara. Halo guys, welcome back to Everest Media and you're watching PPK Podcast Pulang Kantor. Penontonnya banyak. Iya, hari ini penontonnya banyak ya. Jadi malu. Iya, jadi madu. Well, apa kabar guys? Baik, alhamdulillah. Jadi hari ini kita mau ngobrolin tentang satu tema. ID card gue kemana ya? Kirain gue lu nyariin BH lu. Jadi kita hari ini mau ngobrolin satu tema yang kira-kira pasti semua orang sih pernah ngelakuin ya menurut gue. Apa tuh? Tapi sebelum kita kasih tahu topiknya, kita memperkenalkan dulu satu member baru kita nih. Siapa tuh? Give applause dulu dong, Rehana Taya. Wih, sebagai? Dia ini adalah salah satu anak intern di Everest Media yang kita namain dengan programnya namanya Pos 1. Yes. Pos adalah pekerjaan orang sementara. Semua orang itu sementara sifatnya guys. Benar. Iya Kehidupan. nggak sih? Betul. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tapi hari ini kita mau ngobrolin tentang kenakalan remaja. Iya, masuk. Well, kalau ngomongin masa-masa remaja, gua percaya bahwa tidak mungkin setiap orang tidak melewati masa remajanya tanpa melakukan kenakalan. Setuju nggak kalian? Betul, setuju banget. Lu terakhir stop narkoba kamu? Wah, enggak dong. Nyampe segitu dong. I'm clean. Clean. Mantap. Urin ya besok ya? Iya. Coba ragu. Ayo. Kok panik lu? Dan kalau bicara tentang kenakalan remaja, kayaknya banyak banget macamnya nggak sih? Betul, banyak. Bermacam-macam pasti. Kayak mungkin ada yang genrenya tuh kenakalannya yang kekerasan. Benar. Ya kan? Terus ya. Terus Nah, dimension tuh. Terus apa lagi sih? Party-party. Ngerokok lah kalau anak muda mungkin. Coba-coba sih. Sebenarnya basically sih menurut gue coba-coba. Iya gak sih? Berarti bisa dibilang semua kenakalan itu dimulai dari coba-coba. Iya. Coba-coba berantem. Coba-coba nyolong. Tadi coba-coba apa? Coba-coba apa? Tadi ya? Yang Seks. Astagfirullah. kalau nyolong kenakalan remaja. Kalau nyolong kenakalan remaja. Menurut L. Tabiat sih, bukan Iya sih. kenakalan. Setuju sih. Tapi mungkin gini tes. Enggak, dia bilang nyolong, coba-coba nyolong. Coba-coba nyolong bukan kenakalan ya. Mungkin kayak awalnya nyoba nih, aku nyuri berhasil. Nyuri lagi berhasil lagi. Keterusan. Akhirnya tuh passion. Kayak lu nih pasti lu menggeluti satu bidang misalkan let's say musik gitu ya. Gue pengen deh bisa main gitar. Udah bisa main gitar, lama-lama gue pengen belajar songwriting. Ya kan? Lama-lama lu jadi musisi. Begitu juga sama, passion akhirnya muncul passion. Nyolong 1 aman, nyolong kedua 3, 4, 5 maling. Itu jadi hobi gak sih hitungannya? Passion kan tadi. Tapi kan keren Pak kalau ditanya nih, passion lo apa? Nyuri. Nyolong. Itu nggak mudah kan ya? Oh iya. Itu harus Susah. Betul. Oke, back to topic. Back to topic. Anjir, dibelokin. Jadi kalau langsung. misalkan gue tanya satu pertanyaan nih, kenakalan remaja apa yang selama hidup lo, kenakalan apa nih selama hidup lo pernah lo lakuin? Ada yang mau jawab pertama? Lo dulu. Jangan. Aduh, apa ya? Iya. Sebenarnya nggak terlalu bandel sih, kayak misalkan. Menurut siapa menurut lo? Menurut gua nggak terlalu bandel. Oke. Jadi kayak gua lagi itu SMA di salah satu SMA swasta di Bekasi. Yang di mana Al-Azhar. tuh nggak. Pokoknya Marsudirini. nggak rahasia lah. Terus SMA kayak. aku. Hah? Itu di mana? Terus jadi yang kayak setiap zuhur atau asar tuh yang selalu kayak harus sholat di masjid. Ada di mana kayak gue, aduh malas banget, boleh ngomong kasar gak sih? Boleh dong. Duh anjing malas banget nih asar. Terus Ih parah sekali. bukan gitu, kan lagi males sekali-kali. Terus ke Tuh, toilet lihat bareng. tuh, mukanya kecewa banget sama lu. Sorry. Terus kayak berdua atau bertiga gitu lupa. Cabut ke kamar mandi. Awalnya tuh aman-aman aja kayak udahlah enjoy nih ngepot.
Itu salah satu kebandelan juga tuh ngepot di sekolah. Terus kayak lama-lama nih ada step nih datang nih, dek. Terus kayak wah anjing, ini apaan nih? Cuman positive thinking, kayak bukan guru, paling kayak anak-anak yang lain telat sholat gitu. Atau almarhum murid-murid dulu. Jangan gitu dong. Enggak. Sekolah Islam kan, enggak ada setan-setan. Ya emang kenapa anjing gak boleh ada hantu sekolah Islam. Terus kayak lama-lama deket. Tuh kayak feeling wah, guru nih kayaknya nih. Ada di mana kayak gua sama teman-teman gua tuh gara-gara ada suara itu jadi nggak bisa nahan ketawa gitu loh, malah ketawa kan harus kayak diem ini malah ketawa kan. Pas kayak ada suara cekikikan digedor. Ya pokoknya digedor paksa dan kebetulan emang nggak Mic-nya ke mulut lu Pak, kalau sini emang gini ya, burung segini ya, hantu. segini ya, maaf. Kayak burung hantu lu taruh Baru, sorry. Oke, aman aja. Terus kayak kebetulan kunci kan, pintunya tuh nggak bisa dikunci. Jadi kayak pas didobrak, jadi kayak teman-teman gue tuh di belakang pintu. Jadi posisinya tuh dia belum tahu ada kita orang nih. Jadi pas dia ngadep ke sana, kan pasti pintu di sini. Gimana ya? Ya pokoknya di belakang pintu. Pas dia masuk, kita keluar tuh sempat kayak ngebody gurunya gitu, kayak pas ngebody lari. Terus kayak udah, dan amannya nggak dipanggil sih. Tapi Itu menurut gua. Gurunya tahu, cuman kayaknya dia don't give a fuck juga dah. Mungkin. Kayak mungkin di benak gurunya juga anak-anak anjing. Iya, mungkin gitu ya. Mungkin gitu ya. Gitu sih paling. Tapi samanya kurang tuh. Kalau tahu pintunya nggak kekunci, kenapa nggak ada yang nahan pintu? Panik Pak, kayak nggak tahu sih. Kayak lu bertiga pasti nggak ada yang main PUBG. Kayak main FF. Iya kan. Nggak ada Kurang pintu. jadi komunikasi lo. Terus berarti setelah pintu itu didobrak sama nih guru, lu body tuh guru. Biar nggak kelihatan muka. Oke. Jadi kayak body terus langsung lari udah. Guru jatuh gak? Enggak lah, enggak sejahat itu. Kalau jatuh dipanggil dia. Sejahat itu. Ketahuan guru Dipanggil dia. Gubrek jatuh, kebentur, meninggal di Enggak, situ, wah, gentayangan. jangan gitu dong. Pak, respect Pak. Respect Pak. Paling gitu doang sih. Enggak terlalu bandel lah. Jadi itu selama lu sekolah kenakalan yang lo lakuin itu doang? Itu SMA? SMA. Oh iya SMA ngepot mah SMA ya. Kalau SMP ngepot brengsek namanya. Kan SMP enggak bandel. No lab SMP mah. Oh SMP lu no lab. No lab. SMA Ya nongkrong dikit lah. akhirnya bandel. Enggak bandel juga sih temannya, kayak ya udah nongkrong aja. Iya sih. Standar nasional ya, Pak. Tapi berarti bisa dibilang mungkin rata-rata, nggak tahu ini penglihatan gue aja ya. Transisinya anak-anak yang mungkin tadinya kalem, terus jadi bandel itu di antara waktu SMP ke SMA, iya nggak sih? Iya, Soalnya tadi iya. dia ngalamin gitu kan. Gue dari SD, Pak. Udah dari SMP. Oh, liar emang. Berdua ngapain aja? Berdua ngapain aja dari Ingat dulu? gak sih waktu kita SMP dulu? Ya Allah. Umur kita cuma beda 2 tahun. 38. Ngentot. 14 tahun. Jauh. Jangan spill umur gue di depan anak-anak magang. Tebak. Udahlah. Orang tua. Lu tadi bilang SMP. Iya. Lu SMA. Gue SMA. Tapi kalau menurut gue transisi terbandel lu itu menurut gue dari SMA ke kuliah. Peak-peaknya tuh. Oh, puncak-puncaknya. Iya. Lu udah kayak kan mungkin SMP lu mana tahu sih kayak yang misalkan kayak yang ih anjing seksi nih cewek. belum nongol tuh. Udah sih. Lu udah Tergantung orang kayaknya. ya Allah ya Kecil Rabbi. dari Tergantung. SMA doang SMA Islam anjing. Tergantung. Ya, maksudnya kayak yang naluri lu untuk eksplorasi hal tuh di SMA memang paling tinggi, gue setuju. Tapi kayak eksekusi totalnya itu pas memasuki masa-masa bagi yang kuliah. Gitu, ya kan? Lu SMP ngapain? Tadi lu bilang lu SMP udah bandel. Apa yang lu lakukan di SMP? Gue SMP pakai kerudung. Terus gue lepas kerudung. Terus gue udah mulai pulang yang jam 12 malam. Wow. Dan gue SMP. Itu bandel Kak. Menurut gue. Masa anak SMP mana pulang jam 12 malam perempuan. Bahkan gue bisa kalau malam minggu gue gak pulang. Gue pulang pagi. Karena gue Ngapain tuh? nongkrong. Oke. lu SMP udah nongkrong sampai jam 12 malam. Iya. Kalau weekend Orang tua lu tuh parentingnya gimana? kalau bisa bahas parenting jadi berubah. Jadi bukan kenakalan remaja lagi. Gak ada juga yang mau bahas parenting. Gue cuma nanya tipikal dididiknya lu seperti apa? Kan gue sama nenek gue. Oh. Nyokap gue tuh jauh. Oh kayak ini kayak Harry Potter hidup lu ya.
Lah Harry Potternya bukan nama ini Tantenya orang sama tua. tantenya. Nah iya beda-beda. Terus berarti Nyokap gue tahu gue kayak gitu, cuma dia nggak ada bukan kehendak sih, kayak nggak mungkin ngomelin gue tiap hari kan. Dia bisa ngomelin gue ketika weekend doang, dan weekend gue pelarian Ke? nongkrong sampai pagi. Biar Oh, di makanya gue nggak nggak pulang. diomelin. menghindar. Terus Ya kayak gitu. Jadi gue ngerasa SMP tuh mulai nakal karena gue bisa loh nggak pulang jam 12 malam. Gue di luar tuh anak SMP masih bisa, yang padahal besoknya gue sekolah gitu. Yang sekolah harus bangun pagi. Jadi menurut gue itu nakal gitu. Untuk anak SMP perempuan sedih gak? Coba lu anak perempuan kayak gitu SMP. gue laki-laki. Kalau misalnya lu punya anak perempuan. Oh, kalau gue punya anak perempuan SMP pulang jam 12 malam karena nongkrong. Gue ikut nongkrong. Ya kan Mau tahu gue temen-temen anak gue kayak gimana? mungkin Anjing. bapak gue udah meninggal kali ya, jadi dia gak kayak gitu ya. Hah? Siapa meninggal? Gak usah sombong, Bokap bapak gue juga gue. udah meninggal. Oh, iya. Enggak kan, tadi lu kalau punya anak, lu akan ikut nongkrong. Mungkin itu yang akan dilakukan bokap Iya. gue. Podcast White Team. Kalau lu SMA, Ya, gua ngerasa mula-mulanya di SMA. apa yang lo lakuin? Nonton porno, Satu, kali. itu SMP, Discover SMP. Tapi mau tau fun fact gak? Sumpah, ini sesuatu hal yang gua alamin, anjing. Tapi gue juga bingung kenapa gua ngalamin dan kenapa gua lakuin. Itu tuh gue Kecolian. SD. Apa? Dan dengerin dulu Itu kenapa tuh gue nih? SD, Pak. Gue nemu file-file bokep nih di komputer abang gua. Ya, terus Karena kan gue sadar bahwa dari kecil tuh gue udah sadar bahwa gue adalah tipikal anak yang curiosity gue tuh tinggi banget. Lu kondisinya di sini megang PC abang lu mau main game kah gitu? Gue awalnya main atau game, gimana? gue main game karena game gue kan bareng gitu sama abang gue di PC kan saat itu kan. Terus habis itu gue nemu nih folder. Lo tau lah strategi kita kan zaman dulu folder dalam folder Iya, dalam iya, folder dalam folder dalam ada gitu. porno gitu kan. Dari file IPA, IPS. Iya kan? Iya kan? Terus Iya. apa lagi gitu dalam Data, apa bokep anjing. Data apaan anjing? Database pemain porno. Iya, Terus terus singkat cerita gue nemu nih bokepnya kan, terus gue nonton. tunggu, itu berarti kali pertama lu juga itu kali pertama lu ngediscover bokep kah gitu atau Gue itu belum selesai pak. Oke, terus Terus akhirnya gue di situ pas gue nonton mulai bersih tegang tuh kan kondisi, iya ya kan? Udah disunat belum di situ? Belum. Masih ada kulupnya. Lanjut. Terus habis itu sudah nemu nih, gue lihat ya kan, nonton 1, 2 tanpa melakukan sentuhan-sentuhan ke area vital ya kan. Gue kayak akhirnya pas film ketiga gitu, kayak gue nonton 1 nggak sampai kelar, gue ganti gitu kan. Oh, naluri cari klimaks itu cepet ya Kan di gue usia itu bilang ya. gue tuh curiosity-nya tinggi banget. Terus akhirnya pas sudah film ketiga keempat gitu, gue mulai nih melakukan sentuhan-sentuhan nih ke daerah vital. Si doi berarti. Si doi, Si doi. iya kan? Kok Joni kenapa ini? Terus akhirnya apa gitu? coba pakai tangan. Iya. Terus gue mulai MMP nih. Main-mainin player. Terus. Tiba-tiba ternyata hari itu gue mengalami ejakulasi pertama gue, Pak. Oh, achievement tuh. Anjing gak lu? Ah, lu sebelum Serius. Gak sebelum disunat. Belum, Pak. Terus gue panik. Enggak, itu umur berapa? 5 SD kan? Enggak anjing. Kelas deh, kelas. 2. Wah. 2 SD. Iya, tolol kan. Lu kelas 6 udah berjembut dong anjing. Gimana anjing? Kelas berapa udah? Kelas 6 udah berjembut. Langsung cabut. Dua penonton langsung cabut anjing. Gara-gara pembahasannya begini. Terus pokoknya itu tolol lah gue itu tolol. Tapi abis itu gue panik, Pak, karena kan anget ya peler. Iya kalau habis turut anget kan peler. Kenapa ini? Iya, Kali pertama. anjing. Kenapa ini? Hah, di situ lu langsung coba anjir kelas 2 SD tuh udah sadar sama mandi junub gitu-gitu nggak sih? Enggak, gue nggak tahu apapun. Jadi gue di situ sepanik itu. Gue kira rusak di buang. Berarti lu belum tahu apa itu sperma. Enggak. Oke.
Berarti lu di saat nyentuh lu ikut stroking gitu dong. Berarti masih gini, Bang? Iya. Aduh anjing. Ini bangsat banget anjing. Tes kenapa tes kok diem? Gak tahu. Iya. Enggak, maksud gue setelah gue dewasa akhirnya gue sadar bahwa oh ternyata hal itu bisa saja terjadi di usia berapapun lu gitu loh. Iya, tapi gue gak nyangka lu Gue juga kali gak nonton nyangka juga gue langsung ngelakuin hal gitu, itu. anjing. Kayak what the fuck have I done? Gue gitu anjing abis itu kayak yang Cepet banget discover. iya. Terus kayak yang anjing ini kenapa nih? Gue diem pak di depan PC tuh gue kayak yang anjing ini gue kenapa? Terus lemes kan. Kayak ada sensasi memang, tapi kayak yang anjing ini apa gue bingung kayak gitu. Tapi lu cara taunya kalau itu dikocok tuh gimana? Kan maksudnya kayak gak mungkin dong dipegang-pegang doang terus keluar. Ya kayak Naluri. ya Naluri, gua- insting liar. Ini harus gue detailin banget ya. Ini harus gue detailin banget ya, enggak kan? Intinya iya, gue ilustrasi aja. simpelnya aja. Gue MMP, main Oke. Iya, garuk-garuk terus tiba-tiba kok enak ya digaruk ya gitu. Ya lu gini deh, lu bangun tidur terus kayak ada ngaceng anjing. Gue usah bohong. Jujur ya, jujur. Ya udah. Terus lama-lama ngaceng enak kocok pagi-pagi gitu. Jadi Itu kan siklus. Aduh. Enggak, maksud gua kayak kalau gua pribadi pun ngerasain kayak begitu tuh maksud buat kali pertama nonton bokep tuh sama temen-temen, Pak. Rame-rame, enggak sendiri tiba-tiba. Lomba coli gak? Enggak sumpah. Gue lomba coli anjing. Wah, Ih, anjing Itu sakit. bener-beneran. Kelihatan dong. Jadi kita tuh aduh, Depan-depanan ngentot. gitu. Dunia apa sih ini? Gue sering dengar teman-teman gue cerita dulu kayak lomba coli itu beneran berhadapan dengan keadaan celana terbuka Nah, ngeliat iya, satu sama kayak lain atau Parah. kayak Itu bahkan tololnya adalah gue ngelakuin itu bersama teman-teman gue itu SMA baru. Gue ngelakuin sama teman-teman SMA gue di rumah teman gue yang tiba-tiba di tengah perlombaan emaknya ngetok kamar teman gue. gila. Dengan kondisi kita nonton pakai speaker karena kita taunya orang tuanya bapaknya satu TNI, mamanya tuh sosialita. Kita taunya rumahnya tuh kosong. Jarang ada orang di Iya, rumah. tiba-tiba diketokan dang, panik dong. Dan lu tahu yang gue lakuin apa? Karena gue standby, gue jadi posisi gue itu gue di depan komputernya, gue operator. Gue nggak ikutan. Teman-teman gue, Lu adminnya berarti. gue admin, Benar, milihin bokepnya gitu-gitu. Hmm. Yang gue lakuin tau gak lu? Dengan sigapnya matiin monitor. Nggak nyelesain videonya. Dan speakernya nyambung ke ini kan CPU kan, monitor gue matiin, gue pikir tuh TV, tetep layar mati. Temen gue akhirnya langsung nyabut itu pak dari saklar utamanya langsung jebret, PC mati, besoknya servis PC-nya. Meledak. Aduh anjing. Goblok banget anjing. Itu loh. Terus kalau lu sendiri apa yang lo lakuin di SMA? Nakal ini bukan bokepnya lagi berarti ya. Iya. Gue juga hal tadi belum picknya gue. Enggak lah, gua tuh SMA justru dikenalin sama rokok. Oh iya. Rokok. Sebetulnya tuh udah mulai dikenalin dari zaman SMP akhir. Jadi maksudnya udah mau lulus SMP, satu temen gua ngenalin kayak ini cobain rokok dari awal yang kalau nggak salah rokoknya apa ya, modelan kayak, boleh sebut merek nggak sih? Boleh sebut aja, mana tahu di endorse. Sampurna Mile gitu. Cuman yang kotaknya biru apa namanya, Umile ya kalau nggak salah Oh, ya. Ultramile. Evolution. Bukan, Yumail, Evolution kan bener, ini Yumail. banget, Yumail, slim banget Ultramile ya. ya. Jadi kalau kata temen gue, nih coba aja dulu dari yang enteng-enteng. Cuman tetap aja Dari rokok namanya putih. kali pertama kan batuk-batuk juga gitu ya kan. Terus di SMA masuk, kondisinya beberapa teman-teman gue tuh memang udah ada yang kayak jadi Perokok aktif. bangsat sih, iya perokok aktif dari SD, dari SMP gitu. Ya udah coba. Nah, gue ngakalinnya dengan cara cobain rokok yang enteng kayak terakhir kali waktu pas gue coba di zaman SMP. Iya. Terakhir gitu. Ya udah, akhirnya gue ngerokok kayak mulai jadi kebiasaan di situ. Itu kali pertamanya gue ngerasa gue bandel di situ. Oke. Di situ. Karena SMP gue anak baik-baik, Pak. Oh yes. Kalau masalah kayak tadi kan Rehan kan SMA udah ngepot karena zaman udah maju ya. Iya. Kalau zaman kita kan dulu nggak ada pot Iya, kan. belum ada. Ada Ada pot rokok cuma ada elektrik. kembangnya aja. Terus gue justru kalau untuk nakal yang ngerokok, gue aneh. Gue nggak ngerokok sampai kuliah. Gue kuliah baru ngerokok.
Seriusan? Serius. Gue kuliah baru ngerokok. Kok dari muka lu kayak gak meyakinkan gitu Anjing sih? lu. Gue bahkan jadi gue kuliah dulu. Gue kan tahun itu Heeh, gue kuliah terus gue pindah kampus kan. heeh. Setelah pindah kampus baru gue ngerokok. Kampus kedua gue baru ngerokok. Di kampus pertama gue enggak. Mereka tuh gara-gara apa tuh? Kayak tadi juga. Karena gue pacaran sama cewek. Terus kita decide untuk yuk nyobain ngerokok gitu Sama loh. ceweknya. Aneh banget hubungan kayak gitu. Gue juga gak ngerti kenapa hidup gue kayak gitu. Lalu itu? Apa tuh? Iya tadi maksudnya gue lebih penasaran kenapa lu bisa bilang kalau orang yang nggak ngerokok itu bukan dalam tanda kutip bandel. Iya nggak sih tadi lu bilang poinnya Iya, di situ. gue tuh kurang setuju ketika lu bilang kenakalan pertama lo apa? Ngerokok. Menurut gue kayak kalau misalkan nih ngerokok adalah sebuah kenakalan, well, bapak lo nakal dong kalau ngerokok. Memang. Bapak gue iya. Bapak gue iya. Nggak skip ya. Maksudnya mungkin kita dari kecil udah ditaneminnya itu kan apa namanya? Rokok nggak baik. Rokok nggak baik Ya, gitu ya kan. tapi lo konsumsi gitu. Karena stigmanya udah nggak baik, lu ngelakuin hal yang dilarang, akhirnya jadi kayak bertentangan sama normal lah gitu ya kan. Ya gue menganggapnya demikian. Tapi akhirnya setelah dewasa, kok menjadi sebuah norma yang biasa aja gitu. Iya. Ngerokok. Iya kayak gitu. Gue beranggapannya kayak That's gitu. why gue gak gitu setuju ketika dibilang ngerokok adalah sebuah kenakalan. Karena menurut gue tidak ada batasan umur sah lo untuk ngerokok di umur berapa kecuali alkohol. Alkohol kan 21 tahun ke atas, legal age lo. Kalau kalau rokok, rokok nggak ada ya? rokok yang gue tahu ya 18 tahun. Ya terus kayak ketika lo decide 19 tahun lo baru mulai ngerokok, apa kalau dinamakan nakal, bandel? Kenakalan pertama lo ngerokok? Nggak juga. Menurut gue sotoy aja sih anjing. Udah serius. Karena gue tuh dulu justru setelah gue melakukan hal-hal yang gak wajar di SD itu, SMP gue totally good boy. Gue sekolah, les musik, nyokap gue minta ranking, gue dapet ranking. Nyokap gue nggak minta gue ranking, gue nggak dapet ranking, gitu aja. Oke. Terus ikut renang, terus ya pokoknya lu tahu Pak SMP, lu tahu nih namanya anak sekolah, ekskul apa sih biar lu keren? Ben. Futsal, Futsal. basket, ya kan? Olahraga atau kesenian yang Iya. keren gitu kan, dance, inilah, etc gitu. Kalau cewek mungkin ya. Lu tau ekskul gua nggak Pak? Marawis anjing. Kayak anak majelis kelakuan. Parah. Jadi lu pentas nih, kita orang mah kalau anak band ya. Heeh. Fitting anjing gue pakai baju apa ya Iya. nanti ya kan? Lu kan pasti kan ngebayang lu misalnya gitaris nih. Lu ngebayang kayak ini outernya gitu kan. Gue fitting baju muslim anjing sama teman-teman gue main Marawi sampai masuk Global TV Pak dulu. Wih, gokil. Gila SMP saking good boynya. SMA najis. Di lulus SMP gue masuk SMA. Heeh. Kelas 3 SMP akhirnya gue kenal dengan dunia motor. Anak Motor motor. bugar. Oke. Main motor. Nah, Tapi drak-drakan. enggak, kalau divisi balap ada temen gua. Kalau gua nih airbrush. Airbrush Oh, tuh Yang gimana? cet. dicet, Ah, iya. Gue suka cet. motor-motor yang kontes-kontes gitu dulu. Ban cacing gitu-gitu. Tapi Iya, iya. gue nggak mungkin kan pakai ban cacing Pak, bisa segitiga bannya kalau gue naikin, kayak gitu kan. Kita main-main motor. Nah teman-teman SMP gue ini setelah lulus kita tetap bareng di satu SMA yang sama. Cuman ada kayak 3 orang yang pisah kayak satu SMA, tapi SMA tetap deketan. Jadi si geng motor ini bersatu lagi nih, nongkrongnya di rumah gue. Nah, Sampai akhirnya satu malam, inilah peak kelakuan anjing gue selama hidup menurut gue. nih ya. Sampai akhirnya satu malam kita decide untuk night ride kalau anak sekarang bilangnya. Kayak NR. NR. Kalau dulu mah bilangnya ya udah jalan-jalan aja. Iya. Kita jalan-jalan. SIM nggak punya. STNK juga ada beberapa yang nggak bawa. Nggak pakai helm, ada yang nggak pakai jaket. Bangsat lah pokoknya teman-teman gue tuh. Ada sekitaran berapa motor kita jalannya? 7, 8 gitu, rame. Bonceng. Berangkat kita. Tujuan akhirnya Monas. Oke. Ya kan? Kalau sekarang Monasco ya. Ya kan Iya, orang lihat orang cornering dan lain-lain. Lah, ya itu. Kalau dulu tujuannya ke Monas Starling, Mbak. Ngopi Ngopi. doang. Anting, iya. Tapi hari itu emang tanggal apa nggak ada di kalender ya menurut gue ya. Gue jalan dari arah utara masuk ke Sunter, Mayoran, Sarbaru, Harmoni.
Sampai ada satu pertigaan, Pak. Kalau ke sini gua ke arah apa sih namanya? Lupa gue. Lo tau gedung RRI yang deket Monas nggak? RRI itu apa sih? Yang kalau ke kanan tuh ke Harmoni. Yang ke kiri tuh gue iya, lupa kemana. Iya. Harmoni Eko Mangga 2 anjing. Ya pokoknya daerah udah Jakpus Jakarta Iya. ke sana lah gitu ya. Nah gue dari arah Harmoni nih. Kalau ke kiri gue balik ke Tugu Tani lewat Monas. Lewat Monas kalau lurus itu gue lupa kemana. Di tengah-tengah ini pos polisi, Pak. Lagi razia. Dengan kesadaran penuh gue ngomong sama teman gue gini. Weh, di sono ada polisi. Razia. Kita surat nggak pasti ditilang anjing. Iya kan? Ambil kiri kita, Pak. Set. Jalur kiri itu ada 2 jalur. Jalur pertama itu jalur yang dia dilewatin sama mobil-mobil. Nah ada satu jalur lagi, jalur itu di portal. Oke. Gua dengan sotonya turun dari motor karena gue diboncengin teman gua kan. Gue turun dari motor, portalnya gue buka, temen gue suruh masuk. Istana Negara. Anjing, kok bisa masuk Istana Negara aja? Masuk ke dalam, Pak. Lu tahu kalau lu lewat depan Istana Negara nih ya kan ada yang diem doang nih, gokin nih pas pampres nih. Ya kan gini bergerak anjing. Malam itu disung cekrek. Udah dikokang udah Di diarahin ke lu. sini anjing. Iya, di sini gua dibilang, "Kamu jalan jongkok atau saya tembak?" Ya jalan jongkok lah. Gua bilang pakai nanya, brother. Bodoh banget sih itu ngapain? Anjing, Gua ketangkep jam 1 malam. Gua pulang jam 6 pagi. itu ditahan dulu. Ditahan tes. Bener-bener itu gua kayak yang gua ditangkap nih. Ditangkap kan. Gua ketangkap tuh berdua sama teman gua. Tangkap Oh, yang lain yang lain lolos. kabur. Oh, karena ada yang bukain. Iya, Lu karena yang gua bukain. turun. Iya, dan Ah. teman gua dengan inisiatifnya dia lompat dari motor, kabur ke seberang, dikejar sama pas pampresnya kan, tendangin depan pagar Monas. Wah, kayak dalam hati gua digoblok bukan diturun aja. Pikir gua dengan gua jalan jongkok disuruh jalan ke arah posnya mereka, gua nggak akan kenapa-napa, nggak akan ditembak juga kan. Gitu kan. Gue jalan nih, kucluk. Itu dari pos keluar, Pak. Pas pampres kayak ada berapa biji. Lewat ke gue. Buak. Gue sambil jalan jongkok, dia lewat nih. Dak. Aduh anjing. Buak. Ini gue, sini gue sepatu. Bengep-bengep. Aduh Kayaknya lu gak tahu kalau itu istana. Gue Jadi gak kayak nggak tahu. sadar kah? Kelihatan. Sotoy. Terus akhirnya dari situ udah kan gua masuk ke dalam posnya, gua kira gua di pos itu bakal dikungkung gitu loh. Ternyata enggak, Pak. Tapi Diajak ke belakang. Ikut saya katanya berdua, diajak ke belakang. Kata gua mah mati. Pikir gua itu hari terakhir gua. Gua udah mikir hari terakhir gue nih. Gak sempet ngomong sama nyokap. oh udah mikir-mikir langsung recall. Lu wasiat. Iya. Orang Udah tua kayak- ke Iya, udah kayak, keluarga. gue nakal sekali. Gue ke di belakang, gue pikir gue bakal diapain, digebugin atau diapa gitu-gitu. Enggak, Pak. Tahu kan Istana Negara? Pernah lihat ada air mancur yang besar bulat? Oh, iya. ini Renang gue di situ. disuruh berenang lu. Disuruh berenang udah gila kali. Gue berenang muter-muter di air mancur itu, Pak. Kuncung. Lagi tengah-tengah berenang, terus pas Fabrizio sambil ngerokok bilang gini, "Dek, itu kamu kalau renang jangan lupa sabunan, itu ada lumut sabunan." Oke, Pak. Sabunan pakai lumut. Katanya masa sabunan aja sampo. Astaga, anjir. Terus udah selesai, renang lagi, disuruh renang lagi. Lagi tengah-tengah berenang, Pak. Pas Fabrizio gini, "Kurang seru ya. Saya taruh ular ya." Oh, ini beneran ditaruh, Pak. Enggak, gue pas dia bilang saya taruh ular ya, gue berhenti. Saya mohon, Pak. Saya mohon, jangan, Pak. Udah makin takut di situ. Gue takut ular kan. Iya. Terus katanya, "Kenapa ya, Mang ya?" "Saya takut ular, Pak." Gue bilang gitu kan. "Ya udah jangan ular, buaya." Malah ditawarin yang lain. Kata gue mau tembak aja dari tadi. Mending lu bunuh gua daripada itu ya. Daripada gue mati sama buaya anjing. Akhirnya dibilang, teman-teman kamu yang tadi ikut bareng suruh balik lagi. Akhirnya telepon kan sama teman gue, pakai handphone teman gue telepon. Iya.
balik lagi, kalau nggak balik lagi gue pulang. Gue nggak pulang, gue bilang. Gue Oke. bakal bertahan. Akhirnya balik lagi tuh teman-teman gue. Balik semua, disuruh berenang bareng-bareng gitu. Emang gede banget. Gede, TS asli, lebih gede dari ruangan ini kali. Terus yang lebih, dah pokoknya. yang lebih anjingnya lagi disuruh berenang nih. Naik. Di sini siapa yang bisa main musik? Ada yang bisa nyanyi nggak? Temen gue dengan bangetnya angkat tangan, saya pak. Kamu apa bisa nyanyi apa? Saya vokalis band. Coba kamu nyanyi. Ada yang bisa main gitar nggak? Temen gue angkat tangan lagi, saya pak. Ada lagi nggak yang bisa main bass, drum gitu kan? Temen-temen baru angkat tangan. Gue pikir kita bakal disuruh hibur mereka tuh apa ya? Kagak pak, nyanyi nih. Satu nyanyi kan, misalkan nyanyi lagu apa ya? ST12 gitu ya. Iya. Bila asmar, lu disuruh jeng 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 jeng. Ilustrasi. Duk bom gitu. Iya pak, terus kayak wah udah selesai dari situ. Oke, disuruh baris lagi nih kan. Terus dibilang gini, kalian di sini udah ada yang pernah perang belum? Belum pak. Saya akan ngajarin kalian perang. Bagi 2 kubu tuh. Kan gue rame kan. Bagi 2 kubu depan-depanan. Habis itu terus dibagi 2 kubu. Kalau saya bilang jalan, kalian ngerangkak, kalian tiarap. Posisi tiarap kan. Kalau saya bilang jalan, kalian maju ke depan. Saya bilang guling kanan, guling kiri, guling kiri. Kalau saya bilang granat, cari tempat sembunyi terdekat. Aduh anjing itu pecah banget anjing. Jalan gitu. Udah gitu lu ngerangkak tuh nggak boleh yang tangan lu begini. Jadi lu pura-pura buset jatuh. Jalan. Iya. Bayang. Guling kanan, guling kanan 2 kali. Kanan 2 kali, kiri gitu kan. Lagi jalan ke depan, maju terus, granat, bubar. Ada yang ngumpet di belakang gardu, ada yang masuk ke semak-semak temen gua. Wah itu anjing banget pak, kacau pak. Terus balik lagi ke posisi, udah gitu kan, udah ngumpul bareng ke tengah ketemu. Sekarang kalian harus menyelamatkan diri kalian menggunakan helikopter. Aduh, apalagi. Siapa yang pernah naik helikopter? Nggak ada. Gua bilang kan. Anjing gimana anjing? Ih, lu mau tau nggak caranya pak? Oke sekarang baris nih kita. Baris dengan 1 banjar. Bikin 1 banjar. Posisi push up. Yang paling depan naikin kakinya ke pundak temen yang belakang. Jadi lu kayak kaki 1000 rame-rame. Aduh anjing. Berbaris terus. Ini adalah formasi yang kalian harus lakukan katanya kalau misalkan mau menuju ke helikopter penjemputan. Jadi kanan, kiri, kanan. Jadi lu gini. Wah itu lu jadi santapan pas pampres malam-malam anjing itu. Malam Hiburan panjang anjing ya. buat mereka itu. Malam anjing. panjang itu. Udah jalan gitu kan. Oke, kalian sudah berhasil selamat. Sekarang masuk ke dalam pos, dimasukin lagi ke dalam pos, Pak. Di situ kayak wah, kayak gue mikir nih, di sinilah hancur nih kayaknya nih baru Mati nih. Tiba-tiba pas pampresnya bilang gini, minimal kalau ada yang masuk sini gigi ninggal 1. Aduh anjing. Ompong-ompong dah dalam hati gue, mending pulang. Pulang ngompong, udahlah tinggal ke dokter gigi pikir gue kan. Iya. Tiba-tiba satu pas pampers datang bawa koran isinya besi dibanting ke meja, gumbrang ya kan. Kalian tahu ini apa? Besi pak, betul. Saya akan hantam kalian pakai besi ini. Wah anjing. Gue yang, udah ini mah amsyong nih. Terus habis itu tutup mata katanya kan, tutup mata. Udahlah, doa lah gue dalam hati kan. Kayak ya udah dihantam dimanapun tahan aja. Kepala pecah ya udahlah mati pikir gue. Kan. Dang gitu, dengar nggak gini? Kamu pegang, misalkan lu digini nih, pegang gitu kan. Dingin nggak? Dingin pak, gitu kan. Setelah saya hantam kalian harus diam katanya gitu kan. Siap gitu kan. Udah posisinya tutup mata, istirahat di tempat. Terus nama kamu siapa misalnya lu? Nama kamu siapa? Rehan pak gitu. Siap Rehan. Iya siap pak, siap. Oke iya dibentongnya gini dong, tuk gitu doang anjing. Satu-satu tuk. Iya lagi. Tuh udah merem udah gini-gini. Ya udah anjing. Kamu siapa? Reno pak. Gue bilang gitu kan, Reno pak. Terus kayak siap ya pak, siap. Cuma tuk digituin dong kayak dalam hati gua. Mental dibikin rontok dulu. Parah. Iya. Terus selesai dari situ. Tadi cuma percobaan, kali ini baru bener katanya. Saya akan pukul ulu hati kalian satu-satu. Wah ulu hati pikir gue. Sesak napas. Kalau enggak muntah. Ya apalah.
tahan aja gitu kan, pikir gue ditampol juga. Ditampol tapi kan ditampol pas pampres ya, mohon maaf Pak. Ya iya, Gitu kan. bukan orang biasa. Iya kan. Coba aja, udah pasrah gitu kan. Nama kamu siapa? Ini Pak, nama kamu siapa? Reno Pak. Gitu. Tahan napas gue. Tarik napas kan. Tahan nih. Gue pikir bakal dijab anjing. Diginin doang, didorong gini nih. Sama. Gitu. Gue membal ke tembok kayak yang deng. Aduh anjing. Gak, intinya selama lu di sana nggak ada bentuk Kekerasan yang ganjaran gimana dalam, nggak ada. kekerasan Nggak gitu ada. ya. Tapi memang setelah semua rangkaian acara yang terjadi ya, gue tuh diajak pakai satu ruangan. Diajak ke satu ruangan. Kalian tahu nggak kenapa kalian harus kami tangkap? Pertama, kalau nerobos jalur itu, ini juga mungkin edukasi ya buat teman-teman ya. Jadi jangan sosokan gitu kan. Lu kalau nerobos jalur itu, lu akan diperlakukan sebagai buronan. Karena yang boleh melewati jalur itu hanya presiden dan keluarganya. Goblok. Wapres pun gak boleh. Lu goblok aja. Bahkan gue diginiin, kamu anak menteri, bapak kamu lewat sini, menteri pun akan sama nasibnya sama kamu, digituin. Gak boleh, steril. Kecuali lu Oke. tamu negara dan acara kenegaraan. Ya, tamunya juga presiden Pak. Iya. Gitu. Bahkan katanya kayak yang kepala staf presidenan apa tuh lewat belakang, Pak, bukan lewat depan. Oh, oke. Vario aja. Kontras banget aja. Aduh. Makanya tanya, kalian ini siapa lewat sini? Anak jenderal juga sama kalian, nasibnya lewat sini digituin. Terus ya udah kan akhirnya, ya udahlah kita akhirnya ngerti gitu kan, kita paham. And then gue diajak masuk satu ruangan Pak. Itu isinya tuh kayak comment center yang TV-nya gede banget tuh. Itu semua titik-titik CCTV di Istana Negara, anjing jelas banget nyet. Iya. Tahun itu kayak wah anjing, lihat kan kalian gitu. Ini kalau rekaman ini Bapak lihat, kalian buronan. Apalagi kalau kalian berani kabur, tapi ya akhirnya diapresiasi karena kita berani bertanggung jawab gitu, kita balik, kita apa. Nggak kabur lah. Kayak yang ditanya, kalian anak mana? Jakarta Utara Pak. Saya juga Jakarta Utara. Kamu di mana Jakarta Utaranya? Gue bilang Robadak Pak. Lah tetangga. Ternyata. Ya udah akhirnya dari situ kita kenal sama om-om pas pampres ini gitu loh. Oke. Terus ternyata mereka bilang, saya cuma pengen tahu jiwa korsa kalian seperti apa. Jiwa Korsa. Saya, Jiwa korsa. ternyata kalian korsanya kuat gini apa gitu kan segala macam. Tapi akhirnya terbukti juga, gue dengan teman-teman gue yang ketangkap itu sampai sekarang masih main, Mbak. Solid. Solid emang. Solidaritas kalian Iya. masih ada lah ya, Iya. setelah dibikin ciut, dibikin rontok mental lama. Najis Pak. Najis sekali. Menurut gue ya, selama gue melakukan hal-hal kayak tai ya, gue SMA gelantung-gelantungan sama teman-teman gue di pohon mangga rubuh anjing. Aduh anjing. Pohon mangganya rubuh, terus guru gue bilang gini doang, saya nggak mau tahu. Nanti sore pohon ini udah harus berdiri lagi. Orang sekolah gue nyangkul. Bangsat teman-teman. Lu tau nggak gelantung-gelantungan cuma gara-gara apaan? Bisa nggak lu kayak gue? Bisa ya. Coba ya Allah. Rubuh pohon mangga gede. Pohon mangga udah bisa berbuah kan gede kan? Ya gede lah Pak. Rubuh. Ngapain anjing? Lagi ini banget anjing, usil banget anjing. Aktif emang aktif. Ya pohon mangga dibilang gede aja, kuntilanak bisa di situ. Iya. Lu lagi anjing. Berapa orang? Pertanyaannya berapa orang yang naik? Berenem ya. Wah ramai. Nem-nemnya naik semua tuh. Cuman gue gak nyangka aja seumur hidup gue pernah ditangkap pas pampres anjing. Iya. Itu Pang sih. nggak akan bisa lupa sih Nggak. kayak gitu. Parah sih anjing. Itu bahkan sampai besoknya nih, karena gue bengep kan di beberapa titik di muka gue bengep kan. Sampai sekolah gue ditanyain sama guru, kamu kenapa? Gue bilang karena yang sempet kepukul apa segala macam itu cuman gue. Oh iya. Jadi kan gue harus sendirian, Ah. gue sendirian di sekolah yang mengep. Ditanya sama guru, kamu kenapa berantem? Kamu berantem di mana? Enggak, gue bilang kenapa? Saya sampai tadi malam ketangkep pas pampres. Hah? Itu akhirnya gue di upacara gue disuruh cerita anjing. Ya anjing. Di depan murid-murid. 2 kali. Dijadiin pelajaran bahwa nggak boleh gitu loh untuk ini. Terus di upacara di kelas gue disuruh cerita lagi sama guru gue anjing. Sampai apa ya? Yang lebih anjingnya itu kan gue kelas 1 SMA. Senior gue kelas 2 kelas 3 manggil. Lo serius ditangkap pas pampres? Serius bang. Dan habis itu gue kelas 1 kayak senior gue tuh ngeliat kayak yang wah ini bibit-bibit penerus jagoan nih gitu kan, ditangkap pas pampres gitu kan pikirnya. Iya, Nah, terus kayak gue ada berteman sama geng-geng senior yang megang sekolah. Dijagain lah. Ada satu Pentolan-pentolannya geng, gitu satu ya. geng lagi nih senior anak band.
bilang gini ke gue di kantin, lu putus dong sama cewek lu, gue mau sama cewek lu nih, cewek lu cantik. Gue bilang ngelangkain mayat gue anjing, pas pampresnya gue lawan, gue bilang gitu. Karena mereka taunya gue berantem sama pas pampres, bukan ditangkap. Pas pampresnya gue adepin, gue bilang dalam hati gue orang gue digebukin pas pampres. Value-nya dikit lah, jadi bisa bangun narasi sendiri aja di situ. Anjing. Ya intinya jangan bandel sih gitu maksudnya. Nih bener, kayak hiduplah sewajar mungkin. Itu dari gua ngerokok sampai lu dipukulin pas pampres tuh jauh banget anjing. Pak. Itu gue digebukin pas pampres 2010. Buset 2010 gua masih Berarti sebenarnya balik lagi ya. Kenakalan itu Iya, dikatakan nakal tergantung bagaimana lo melihatnya aja sih ya nggak sih? Benar. Karena Iya, kalau misalkan lo menyikapi kenakalan itu sebagai hal yang negatif banget, mungkin harusnya jadi perenungan gak sih? Iya, buat diri jadi lo? kayak gue ngelakuin lagi lah. Iya. Cuman bodoh aja sih. Gue juga kalau bisa disuruh muter balik waktu, gue nggak mau ditangkap anjing, nggak mau gue punya cerita itu di hidup gue. Tapi nih kayak lo, gue mau nanya sama luan, dari semua, gue percaya kenakalan yang lo lakukan bukan cuman ketika lo dobrak pintu, body guru lo cabut. Iya. Lo merasa nggak sih, lo nyesal melakukan kenakalan di hidup lo tuh ada penyesalan gak? Apa ya? Coli? Gue nyesel sih. Serius juga. Demi Cowok semua Apa yang bikin lo begitu nyesel, kayaknya. Nyeselnya kayak apa ya? Nyesel aja, nyesel. Kayak ngapain lo lakuin hal itu gitu? Iya benar. Kayak lo merasa ada yang bisa lebih faedah lo lakukan gitu? Benar. Kayak ngapain kayak gitu? Munafik juga lo. Kalau lo nyesel nggak pernah lepas jilbab? Oh, gue Apa kalau merasa kayak mungkin kalau saat itu gue nggak lepas jilbab, gue nggak akan senyaman ini tidak berhijab gitu? enggak sih, kayak nggak nyesel kalau buka jilbabnya, cuma kenakalan yang lain ya kalau nyesel, kalau bisa tuh kayaknya gue harusnya nggak ngelakuin itu gitu. Ya karena kalau gue pribadi, gue nggak ngerasa nyesel, tapi gue ngerasa kayak semua jenis kenakalan itu pada akhirnya menjadi sebuah pembelajaran aja buat gue. Iya sih. Lo Jadi kayak ada istilah sama sih yang mau lo tanya juga maksudnya penyesalan gue apa kan? Ya yang disesali, kalau dibilang disesali pasti ada, tapi gue pribadi ngelihat itu sebagai kayak mumpung masih muda udah ngerasain nakalnya, biar nanti pas tua betul, nggak iya. gue setuju. Sih, bener. Kayak live the life. Ya intinya sebenarnya apapun kenakalan yang kalian lakukan, ambil aja pelajaran dari situ. Kalau itu sangat merugikan, stop. Di masa Benar. depannya stop. Benar. Kalau itu sekiranya cuman itu buat jadi cerita ke gue atau bagaimana, at least ada satu hal yang bisa lo ceritakan ke anak lo nanti dan mengajarkan ke anak lo nanti bahwa it's not a benar. good thing gitu loh. Benar, Ya nggak benar. sih? Yang Oke. kalau misalkan teman-teman di rumah punya cerita-cerita bandel, mau cerita, tulis aja di kolom komentar. mau boleh kasih kali ya. topik juga boleh Boleh banget. banget. Dan breakdown aja. jangan lupa komen, like, subscribe. Dan sekarang YouTube punya fitur baru, hype. Seminggu kalian punya jatah 3 kali. Kalian hypein semua konten-konten PPK, oke? Sekalian kalian tonton. Biar watch hour kita dapat. Betul, biar naik. Oke. Sama nyalain lonceng, jangan lupa biar tahu konten terbaru kita udah upload. Thank you very much semuanya. Sampai jumpa di episode See you selanjutnya. on the next episode. Bye.